Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan diskusi, saya coba dengar pernyataan dari arahan dari Presiden Jokowi terhadap Satgas dan anggota kabinet untuk menangani COVID-19. Mungkin bisa disampaikan. Saya ingin di setiap posko yang ada, baik di BNPB, di pusat, di daerah, di komite, itu kelihatan sangat sibuk, sana sini itu loh. Itu auranya krisis ada. Prof. Wiku, jadi gimana kalau Prof. Wiku lihat kelihatan sibuk, menggunakan kelihatan sibuk sehingga ada aura krisis? Apa memang krisis belum menjadi nyata atau menjadi jiwa dari katakanlah di Satgas juga sebenarnya? Kalau di Satgas yang dulu bernama gugus tugas, aura krisis itu terasa sejak hari pertama. Hari pertama? Hari pertama, saya ingat betul hari pertama semua diundang datang ke situ dengan muka yang sangat tegang. Dan kita harus bergerak cepat dan terus rapat maraton terus. Dan tidak pernah libur. Jadi betul-betul kerja itu 24 jam begitu. Kita harus waspada terus. Jadi kelihatan dan sirene terdengar sering sekali di kantor. Lalu lalang menuju rumah sakit. Pada awal-awal. Jadi itu suasana krisis itu kental sekali kalau di kantor kami di BNPB, waktu itu gugus tugas. Dan memang kondisinya sinyal kami melihat semakin lama sirenenya makin berkurang. Berarti sudah lebih baik. Tapi kita tidak pernah kendur di situ. Mungkin yang diharapkan Presiden adalah suasana situasi kewaspadaan yang sangat tinggi menghadapi krisis ini. Itulah yang diharapkan dari semua pihak. Bukan hanya pemerintah sebenarnya, tapi semua pihak. Jadi kewaspadaan. Di saat yang bersamaan kita harus menjaga imunitas. Supaya betul-betul kita tahan terhadap kemungkinan penularan. Jadi itu yang sebenarnya diharapkan oleh Presiden. Supaya kalau kita bekerja bersama-sama, bersatu melawan ini, harapannya adalah kita bisa mengendalikan kondisinya dengan baik. Oke, baik. Saya telah bergabung juga dengan Profesor Budi Haryanto. Selamat malam, Prof. Budi. Malam, Pak Budiman. Ya, Prof. Budi, saya ingin lihat ya. Tadi Presiden kan mengatakan hendaknya Satgas atau apa kelihatan sibuk gitu kan, sehingga ada sense of crisis gitu loh. Kalau Prof. Budi lihat sense of crisis ini semakin turun gitu, tingkat krisisnya, kadang korbannya semakin tinggi gitu. Atau gimana yang Prof. Budi lihat? Saya kira masih ada ya sense of crisis-nya ya. Saya kira mereka-mereka yang ada di sana di sekarang Satgas ya, tadinya gugus tugas itu sibuk sekali gitu ya. Tapi kalau melihat dari bahwa sekarang itu tinggi sekali ya, tadi seperti dikatakan Pak Budiman juga, sudah bulan kelima ini. Bulan kelima? Terus gitu, ya. Kenapa kok tinggi terus gitu? Dan harusnya kan kita berpikir barangkali bukan bisnis as usual ya. Kita harus seperti terbitnya Perpres 82 itu kan sebenarnya Pak Presiden juga secara implicitly itu ingin adanya suatu gebrakan tertentu yang bukan bisnis as usual gitulah. Nah sehingga harusnya sekarang ini berpikirnya apa nih yang harus dibenerin, apa yang kurang ya, dan kemudian paling tidak kalau saya melihat itu ada dua hal ya yang di sini perlu dikuatin. Yang tadi sudah dibicarakan di awal itu adalah bagaimana melakukan ketegasan daripada penerapan protokol kesehatan. Ya, kita sudah sepakat ini kelihatannya beberapa daerah sudah melakukan disinsentif ya. Artinya apa? Mereka yang melanggar didenda. Ya. Ini seperti yang dilakukan oleh Singapura dan Malaysia kan. Didenda kalau di Malaysia dan kemudian kalau memang nggak bisa bayar dipenjara. Ya. Nah di Singapura $300 dendanya untuk yang melakukan breaking dari sirkuit breaching itu. Jadi kalau Prof. Budi, jadi kalau di Indonesia juga Prof. Budi menganjurkan agar ada denda terhadap orang-orang yang memang melanggar, tidak pakai masker dan lain sebagainya begitu? Saya kira iya sekarang karena kita sudah belajar 5 bulan. Semua orang sudah belajar, semua orang sudah tahu bahwa siapapun juga itu bisa saja membawa virus. Ya, sehingga kalau tidak pakai masker, kalau tidak jaga jarak,
kalau kemudian tidak sering-sering cuci tangan, maka ini harus ada yang mengawasi dan kemudian harus ada suatu ketegasan untuk mereka supaya terpaksa untuk melakukannya. Oke, kembali saya ke Profesor Bustanul Arifin. Pak Bustanul, jadi kalau Pak Bustanul lihat sebetulnya ini apa dilema dari pemerintah untuk satu harus COVID-nya harus terkontrol, tapi pada sisi lain ekonominya harus dibuka dan kemudian situasinya menjadi seperti ini, terjawab sebuah perangkap kesehatan dan ekonomi atau gimana, Pak Bustanul Arifin? Baik, Bung Budiman, begini dari awal kita sudah bikin kesepakatan ya dengan beberapa teman. Ini prima causanya adalah COVID, jangan dibahas dulu ya. Okay. Jadi sumber dari permasalahannya adalah karena pandemi ini sehingga ekonomi bermasalah. Daya beli menurun, ada ancaman krisis pangan, kemudian UKM sekarang sedang penjualan berkurang, daya dan seterusnya. Jadi dari situ, nah sekarang memang pilihannya saya salut pada teman-teman di task force hari ini ya. Jadi pada saat yang sama beliau-beliau itu harus memecahkan persoalan kesehatannya, tapi kemudian timnya juga harus juga menanggulangi persoalan perekonomian. Jadi Bung Budiman mungkin masyarakat juga sudah paham ya. Ada 695 triliun yang dialokasikan pemerintah ya, dan di situ yang harus kita kawal sama-sama. Saya terus terang mumpung dari lapangan tadi, saya ketemu dengan beberapa pelaku UKM. Memang saya sengaja untuk bertanya apa sih sebetulnya pada mereka. Kalau lihat dari angka-angka yang diusulkan pemerintah itu 123 triliun dari 695 triliun tadi untuk pemulihan ekonomi nasional bidang UKM. Ada bidang kesehatan, ada bidang korporasi dan seterusnya. Tapi Pak Bus, tadi kan kadang-kadang gini, Presiden Jokowi kan juga mengeluhkan serapan anggarannya memang sangat kecil ya. Apa yang terjadi sebetulnya? Itu yang ingin kami ketahui juga. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi Pak Budiman ya setelah ditelusuri seperti itu, Ibu dengar tadi yang saya hadapi itu ada beberapa sebagian besar Ibu, kemudian ada yang bapak-bapak juga. Tahu Pak, dengar, dapat enggak, ya gitu-gitu kan. Dan di mana barulah cerita dan ada rimba yang harus kita pecahkan. Pertama mungkin rimba birokrasi dulu. Saya memang bantu pemerintah, tapi ternyata memang tidak mudah, Bung Budiman ya. Di situ tuh yang setelah kita sisir satu-satu, rupanya ada persoalan DIPA, daftar isian anggaran ya. Dari 50% yang disampaikan tadi belum didipakan. Belum didipakan. Belum didipakan, jadi belum ada anggarannya. Jadi angka-angka itu angka-angka di atas kertas begitu yang belum tersalur ke bawah? Belum diterjemahkan menjadi program anggaran. Satu, yang kedua, yang program yang sudah ada. Jadi kami ke kementerian-kementerian ya, program yang sudah ada itu mereka nggak tahu. Oh itu bagian dari PEN ya yang gitu-gitu. Menurut saya, itu dulu dipersoalkan, saya paham teman-teman di birokrasi itu bekerja berdasarkan petunjuk dalam tanda kutip, ya berdasarkan panduan di DIPA itu, kalau enggak mereka nggak mau. Nah nggak bisa. Dari situ, kayaknya kalau memang begini persoalannya ini harus serius gitu. Satu, kita kembali ke UKM dulu. Nah yang di UKM itu, mereka kebanyakan gini Bung Budi, nanti Pak Faisal bisa jelaskan. Jadi big chunk dari uang besar dari anggaran pemulihan UKM itu lebih banyak satu disalurkan memang lewat perbankan karena agar restrukturisasi kreditnya nggak harus bayar sekarang tapi bayar Desember, bahkan mungkin bayar sampai Maret 2021. Kemudian sebagian juga dititipkan atau ada uang ditaruh di perusahaan asuransi, Jamkrindo Askrindo supaya ada penjaminannya. Jadi yang seperti itu, jadi Ibu dapat? Enggak Pak, oke lah saya nggak peduli itu Pak sampai seperti itu. Tapi tolong yang persyaratan-persyaratan yang memberatkan itu dulu ditanggulangi. Perizinan yang mereka sebut sampai izin PJIP kalau karena yang saya temui tadi industri makanan kan, makanan kecil, industri kuliner. Kami sudah mengikuti pakem Pak, sudah mengikuti yang dianjurkan. Saya nggak perlu uang itu nggak apa-apa, tapi tolong dipulihkan ekonominya supaya ada yang beli produk saya sampai segitu. Kan gimana ya, saya miris dada juga. Ya, baik. Itu, baik, Pak Bus, ke Bung Faisal. Ini sudah 5 bulan
ya. Nanti 2 Agustus 5 bulan. Tadi Bu Stanul mengatakan bahwa masih ada hambatan birokrasi, DIPA dan lain sebagainya. Uang itu masih di atas kertas dan belum cair. Gimana Bung Faisal lihat sebetulnya? Bisa difahami karena Perpu nomor 1 2020 ini kan bukan untuk perpu menangani pandemi. Perpu untuk menangani dampak pandemi. Oke, apa bedanya? Apa kaitannya? Pandeminya enggak diurusin. Apa iya kan ada komite, ada itu nggak diurusin? Maksudnya ini kan emergensi. Oke. Emergensi harus pakai cara emergensi. Perpu itu bukan emergensi? Emergensi untuk sektor keuangan, bukan untuk menangani COVID. Nah, itu tidak terjadi semua yang Pak Bustanul katakan waktu menangani tsunami. Jadi salahnya pada desain undang-undangnya ya? Payungnya kan bukan perpu untuk menangani dalam keadaan ini kan tadi pakai DIPA, ada apa urusannya sama DIPA gitu ya. Karena ini kan perang, masa masih pakai DIPA? Gini, Presiden kan berulang kali juga mengatakan sikap gregetan ya. Gregetan betul, ini sudah sangat krisis, tolong bekerja out of the box dan lain sebagainya, tidak linear dan lain sebagainya. Apakah tidak cukup sebetulnya? Tidak cukup, karena kan birokrasi bekerja dengan aturan. Aturannya tidak memungkinkan dikeluarkan uang tanpa DIPA. Iya. Lalu apa solusi yang kalau memang udah krisis begini, bahkan Presiden kan ngomong jangan nunggu sampai mati dulu kira-kira untuk UMKM, tolong bantu. Tapi kok nggak juga bisa terselesaikan? Ini kan yang kerja keras bukan cuman tugas, tapi yang 24 jam ini kan gugus tugas dulu, namanya gugus tugas. Nah kalau yang lain-lain kan sambilan. Sambilan? Iya, menteri-menteri semua kan. Kalau dulu DRR itu Pak Kuntoro 24 jam. Kemudian ada deputi-deputinya itu semua full time. Full time ngurusin ini. Kemudian aturan saya mengalami. Jadi saya menulis surat ke pemerintah agar alat-alat pemancar radio untuk memulihkan stasiun radio di sana besoknya kan pakai bea cukai kan, bea cukai semacam-macam gini. Tapi dengan saya nulis surat itu langsung besoknya keluar. Itu punya otoritas. Bea cukai sekarang nggak berani begitu. Sekarang dengan desain komite yang ada sekarang itu cukup bisa mengatasi handicap tadi soal desain perundang-undangan termasuk perpunya? Nah, saya juga jadi bingung. Gugus tugas dulu bertanggung jawab kepada presiden. Sekarang gugus tugas bertanggung jawab kepada Erick Thohir. Jadi dia subordinasi dari penanganan yang diutamakan adalah ekonomi. Dulu di gugus tugas itu tim penasehat, istilahnya penasehat ya Pak ya. Penasehat itu tidak ada menteri ekonomi. Betapa gugus tugas itu fokus ke COVID. Tapi sekarang dimarginalkan. Dimarginalkan? Oh iya, dia sekarang subordinasi dari Erick Thohir. Iya kan? Yang utama adalah ekonomi kan gitu. Ketua Komite Kebijakan Erlangga Hartarto, wakil ketuanya Luhut Panjaitan, Sri Mulyani, ada satu Menteri Kesehatan. Kemudian sekretaris eksekutifnya Raden Pardede, dipinjam dari Kadin, dari dunia usaha. Ekonomi juga. Usaha juga. Artinya kalau menurut analisis itu dari analisa personal anatomi dari struktur, memang orientasi lebih besar sekarang bagaimana penyelamatan ekonomi ya. Tapi nanti elaborasi dari Bung Faisal setelah jeda berikut ini.